اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita sampaikan adalah baguskan ibadah, baguskan amal. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan supaya amal kita ini diterima Allah Ta'ala, supaya bagus, supaya ketika kita beribadah, baik itu berzikir, puasa, sholat, baca Quran, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah niat. Nah, ini saya bahas ringkas saja ini karena waktu mungkin tidak cukup. Yang kedua yang saya lebih rinci, perhatikan niat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amal kita ini bergantung sama niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua yang kita lakukan balasannya sesuai niatnya. Maka kata Nabi, al-maqtul yub'atsu ala niyatihim. Ya, orang-orang yang terbunuh di medan juang, di medan tempur bersama Rasul, itu dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya untuk membela agama Allah, menegakkan agama Allah, mengikuti perintah Allah Rasul, maka dia digolongkan mati syahid. Kalau dia berjihad, berjuang untuk mencari harta supaya dapat harta rampasan perang, maka orang seperti ini dia akan disisihkan, tidak menjadi golongan orang mati syahid. Sama-sama mati, sama-sama terbunuh di medan tempur. Yang membedakan apa? Cuma niat. Nah, itulah pentingnya niat. Bahkan niat itu lebih baik dari amal. Niatul mu'min khairun min amalihi. Kata Nabi dalam hadis sahih lain, al-qatil wal maqtul binnar. Orang yang terbunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau pembunuh masuk neraka, logis. Orang yang terbunuh gimana pula masuk nerakanya? Itu kata Nabi, orang yang terbunuh itu sebenarnya sudah berniat juga membunuh. Ya, ada preman rokok, separuh habis, buang keletang, kena kaki preman yang satu. Lu kalau buang-buang puntung rokok, lihat-lihat dong kiri kanan, keluar curi. Premannya, lu melawan gua, main, pama, main culik sama main pisau, main. Satu kena lehernya, lepas. Ya. Yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh juga masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Ya karena dia juga niat membunuh kan. Cuma kalah cepat, kalah kuat aja. Gara-gara sepele. Dua-duanya sama masuk neraka. Tapi kalau ada orang yang merampok rumah kita, anak kita dibunuh, tiba-tiba mau dibunuh lagi anak kita yang lain sama istri kita, kita melawan. Ya, melawan kita. Kita pertahankan anak istri keluarga kita, mati kita terbunuh. Maka kata Nabi, barang siapa yang mati mempertahankan haknya, mempertahankan keluarganya, haknya, bahwa syahid. Dia matinya mati syahid. Termasuk begal kemarin, ada begal mau ngerampok, tiba-tiba santri melawan dia, dipertahankannya haknya, main duel. Mungkin dia punya ilmu hikmah, yakinnya kepada Allah kuat, lawannya, begalnya kalah mati, begalnya masuk neraka, yang membunuh tadi tidak masuk neraka. Kenapa? Karena dia mempertahankan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka amal ini sangat bergantung sama niat. Dan orang yang tak bisa berniat, orang yang tak mampu berniat, tak bisa hatinya berniat, akalnya berniat, amalnya tak diterima. Dan kalau buat dosa pun dianggap tidak dosa. Nah, inilah kata Nabi hadis sahih Abu Dawud, rufi'al qalam an thalathin, diangkat pena, artinya enggak dicatat sebagai dosa dari 3 golongan manusia. Siapa itu? Al-majnun hatta yufiq, orang yang gila sampai dia sadar, paham. Orang gila nggak bisa berniat.
Maka kalau ada orang bergila membunuh orang, bunuh ulama, bunuh ustaz, atau bunuh orang biasa, ini nggak berdosa. Lepas dari hukum Islam, lepas dari hukum negara. Maka Bapak kalau membunuh gila dulu. 2-3 tahun baru sadar. Menteri Kesehatan kan agak heran dia. Apa disebutnya? Sebenarnya orang gila itu nggak bisa bedain ulama sama ustaz. Kalau bisa jangan-jangan. Allah alam lah ya. Itu urusan mereka lah. Yang penting bagi kita ilmunya kalau benar-benar gila, itu tidak dicatat dosa. Kenapa orang gila ya dunia? Tidak punya, nggak bisa hatinya dunia. An-naim, orang tidur hatta yastayqid, sampai dia terbangun. Kita punya anak 2, laki-laki, jantan, kan? Suka nonton film silat, pokoknya sambil film senang dia. Film kolosal, Langging Dharma, film dulu suka, film apalagi Wiro Sableng senang, film Avenger dia film senang, pokoknya selalu duel gitu senang dia. Ya. Tidur lagi tidur, mimpi dia berkelahi. Kelahi mimpi, wah dihajar adiknya sebelahnya. Ya, dah. Berdarah itu yang muncul. Adiknya sadar, dihajarnya sama sabangnya kan, lempang baru sadar. Apakah dia tadi berdosa? Mukulin adiknya sampai berdarah hidungnya? Apakah abangnya tadi dosa? Enggak. Kenapa? Karena dia mukul lagi tidur. Lagi itu juga. Jadi kalau mau bunuh orang, mau bersalah lagi tidur dalam. Enggak berdosa dia. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Orang tidur enggak bisa berniat. Ya. Ke bawah-bawah kalau nyata, mengigau katanya. Kemudian anak-anak as-sabihat kayak kali, anak-anak sampai dia dewasa. Maka ulama fikih itu tidak membolehkan kita bawa anak-anak sholat Jumat di depan ini. Kenapa? Dia bahkan ada yang menganggap memutus saf. Kenapa? Karena mereka itu amalannya belum diterima, belum bisa berniat. Umur 4, 3 tahun, 5 tahun, akalnya belum ada, hatinya belum berfungsi, belum bisa bedain baik buruk. Kalau kita bawa dia sholat Jumat sini satu, 4 orang 5 orang depan, ya menyelingi. Dari rumah udah kita sebut, nanti kalau sholat tak boleh main-main, tak boleh dia Pak, dia mas. Begitu dia sholat ini, dirinya sebelah ini. Lu kemarin kan ngambil permen gua, jadi kejar sama dia, mana permen gua? Berkelahi mereka depan. Kita lagi sholat Jumat, tak boleh, karena dia belum mumayyiz. Maka kata Nabi, muru auladakum wa hum sab'in. Suruh anak kamu sholat ketika berumur 7 tahun. Sebelum 7 tahun latihan, disuruh juga tapi latihan. Tapi Nabi perintahkan umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena akalnya sudah mulai berfungsi, mumayyiz, bisa bedain, bisa mana baik, mana buruk. Udah mulai bisa bedain dia. Udah bisa diajari yang salah mana. Kalau yang 3-4 tahun, iya katanya, tapi tak paham dia. Belum bisa dia mengerti. Nah inilah makanya mereka itu tidak termasuk orang yang berdosa. Tapi kalau 18 tahun, nah itu udah dewasa itu. Maka kata ulama, niat ini usaha batin, niat ini ruh amal, niat ini pembeda antara ibadah dan adat. Bahkan niat mampu merubah perbuatan mubah menjadi berpahala. Itu orang Jawa biasa misalnya buat nasi tumpeng. Nasi tumpeng itu adat, bukan ibadah. Adat. Apakah kita berdosa, berpahala? Tidak. Karena nasi tumpeng itu kilasan adat biasa aja. Nah, bagaimana supaya kita berpahala? Niatkanlah nasi tumpeng ini sedekah. Nasi tumpeng, nasi kuning, di sini apa namanya? Ayam, di sini jeruk, di sini macam-macam lah ya. Tapi kalau disisipkan yang haram, dirubah niatnya pun nggak bisa. Disisipkan di bawahnya daging babi. Nah, kamu mau ngapain? Aku sedekah nasi tumpeng. Ya, niatnya sedekah. Tapi ada yang haram, bercampur. Haram. Gak bisa berubah. Tapi kalau yang mubah semua di dalamnya, kita niatkan sedekah jadi pahala. Ya. Itu ilmu fikihnya. Maka adat itu selama tidak bertentangan dengan syariat, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran hadis, maka adat itu boleh dilaksanakan dan kita rubah niat kita dapat pahala. Makan, apa hukum makan? Mubah. Ya. Tapi kalau kita makan niatnya apa? Ya Allah, sehatkanlah jasmani
Kuatkanlah badanku untuk ibadah, untuk taat-taatimu. Nah, niat makan tadi supaya sehat, supaya kuat ibadah, cari nafkah, macam-macam. Maka bahkan itu menjadi pahala, berpahala kita makan. Tapi kalau makan aja, bismillahirrahmanirrahim, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita niatkan seperti tadi, dapat pahala kita. Nah, ini niat mampu mengubah sesuatu yang mubah menjadi berpahala. Dan sampai situ aja. Masih satu lagi. Maka dikatakan ulama, ada lagi ini hadis, kulun nas halik, semua manusia binasa kecuali orang yang alim. Orang yang alim binasa kecuali orang yang beramal, orang beramal binasa kecuali orang yang kan ketahuan kan di mana yang diterima amalnya. Orang berilmu binasa kecuali beramal, beramal binasa kecuali niatnya ikhlas. Nah, ini pendapat ulama hadis. Coba perhatikan pendapat ulama hadis dan fikih supaya kita bagus kepadanya. Tingkat ikhlas, Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, salah satu ulama besar hadis, ulama besar di Tabril, dalam kitab Fadlul Amalnya mengatakan begini. Tingkat ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhlas itu yang pertama adalah beramal betul-betul karena Allah, betul-betul mendapatkan ridha Allah. Pokoknya masa beramal dia yang penting bagi dia ridha Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW, para wali, orang-orang yang benar-benar beriman, itu rata-rata mereka berbuat benar-benar mendapat ridha Allah. Nabi SAW misalnya, ketika beliau dilempari ke Yasrib, apa kata beliau? Ya Allah, kepada siapa kau serahkan aku? Kepada orang yang membantu apa tidak mampu atau orang yang menyakitiku? Gak masalah ya Allah, yang penting kau ridho sama aku. Ya. Ini tingkat paling tinggi. Yang kedua adalah orang beramal ingin dapat pahala, dapat surga, pemburu Lailatul Qadar. Ingin dapat pahala dia, apa 3 tahun. Boleh nggak beramal itu? Boleh? Boleh. Ingin dapat pahala, dapat surga, itu tingkat niat ikhlas level kedua. Boleh, karena Allah menjanjikan surga buat kita. Ya. Yang ketiga, orang beramal berbuat baik untuk mendapatkan balasan kebaikan dunia. Salat doa, Allahu Akbar. Biasanya orang salat doa niatnya apa? Rezeki. Kalau salat doa biasanya niatnya apa? Supaya lancar. Jangan malu-malu lah. Biasanya salat doa supaya lancar rezekinya, supaya berkah. Boleh nggak? Boleh. Boleh lancar. Nah, jadi ulama hadis ini dia agak terjebak lah saya katakan. Yang tadi itu disebutkannya niat. Memang arti niat itu dalam mazhab Syafi'i disebut definisinya itu qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Maksud melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Jadi maksud salat doa tadi apa? Maksud tujuannya ya supaya lancar rezeki. Nah, itu niat. Coba ada situ. Ya. Nah, bagaimana dengan ulama fikih? Maka ulama fikih ini kalau menurut saya, ulama fikih ini lebih cerdas mereka, lebih teliti. Lebih telitinya bagaimana? Kalau kita sholat duha, disuruhlah kita berniat. Bila perlu dilapaskan niat itu supaya teguh hati kita. Usolli sunatan duha, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dengan dilapaskan niat tadi, meresap ke hati, terjadi islahul niat. Niat itu diperbaiki. Ada tak orang sholat duha? Ya Allah, saja aku sholat duha 2 rakaat supaya lancar rezeki Allah. Allah Akbar. Ada? Karena kan jadi lancar rezeki itu bukan niat. Lancar rezeki itu adalah fadilah amal, utama kita ada. Niatnya tetap lillahi. Perbaiki dia. Sama kayak orang misalnya gini, kamu berkorojin banget semuanya dia. Kamu biasa-biasanya. Kamu masuk akal sih. Emang kenapa? Gue kan bulan depan mau lamar anak Pak Imam. Masa ke masjid jadi kolak orang-orangnya. Rupanya ke masjid mau lamar anak Pak Imam bulan depan. Cari muka, calon mantu. Biasalah. Niatnya salah kan? Rusak amalnya kan? Rusak. Tapi begitu
sholat ke masjid, sholat maghrib, disuruh melapaskan niat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin hadaf Muhammadillahi Allah. Terperbaiki, terkoreksi niatnya. Paham itu? Nah, itulah salah satu fungsi tadi melapaskan niat itu supaya terkoreksi, supaya jangan rusak amal kita. Karena amal itu sangat tergantung dengannya. Nah, ini saya lihat jelinya ulama fikih itu, sehingga kalau kita mau ibadah niatnya harus harus niat itu dalam hati. Sehingga kita mau ibadah, semua pekerjaan itu rukun awalnya niat. Sholat niat, puasa niat, haji niat. Ya. Oke, nah ini agak lama sih Pak saya jelasin. Ini jarang-jarang yang punya tabungan yang baru. Kemudian yang kedua, perhatikan kualitas ibadah. Ya, perhatikan kualitas ibadah. Tadi kan perhatikan niat. Niat kalau niatnya salah, ibadah ditolak. Yang kedua, perhatikan kualitasnya. Ibadah 2 rakaat dengan khusyuk lebih utama dari 100 rakaat dengan khusyuk. Kalau saya nyebut 1000 rakaat dengan khusyuk lebih utama 2 rakaat dan khusyuk. Coba perhatikan di sini. Ini seringkali disebut mutawif. Kalau kita mengulangi lagi Salatu bi Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram afdalu, lebih afdal min mi'a alfin, lebih afdal dari 100.000 rakaat di masjid akhar, dari masjid lain. Ahmad Ibnu Darjah sahih. Ya kan? Jadi Pak, Bu, orang depan Ka'bah salat, Allahu Akbar, 1 rakaat mereka salat lebih utama dari salat di masjid kita ini sebanyak 100.000 rakaat. Coba hitung-hitung matematika. Untuk sholat 100.000 rakaat kita butuh berapa lama? Kalau kita sholat tarawih sama witir 11 rakaat, di luar Ramadan tarawih diganti dengan tahajud 11 rakaat, ditambah rawatib 12, tambah duha 4, 27 rakaat sehari. Nah, untuk mencapai 100.000 rakaat kita butuh 10 tahun lebih, 10 tahun 6 bulan. Nah, kalau mereka sholat sunnah 2 rakaat, Allahu Akbar, maka kita butuh 21 tahun. 21 tahun kita sholat, Allahu Akbar. Seperti tadi, tarawih, witir 11, rawatib 12, duha 4, 20 tahun sholat kita. Baru sekarang 2 rakaat dengan orang di Mekah sholat. Gimana itu? Kenapa bisa begitu? Terus kita gimana yang di sini? Bagaimana kita mendapatkan keadilan Tuhan? Bapak mau nggak sholat Jumat di Mekah, sholat asar di Mekah? Mau? Mau kan? Semua kita mau. Cuma masalahnya kalau kita juhur ke Mekah, asar ke Mekah, maghrib ke Mekah, ininya kita nggak kuat. Dengan balik, bukan hanya itu, nggak bisa kita. Waktunya nggak cukup. Sana berapa jam kan? Terus kita gimana? Kita mau latihan. Terus gimana kita? Tentu ada rasanya. Kenapa sholat depan Ka'bah itu lebih besar sampai 100.000 rakaat? Nah, saya mencoba menyelidiki, memahami secara mendalam. Kenapa lah ini sampai begini hebat ibadah orang Mekah? Nah, muncullah pemahaman saya begini. Tapi ini ada isyarat-isyarat hadis yang membantu pemahaman ini. Hikmah namanya. Kalau kita sholat di Ka'bah, semua orang di dunia ini yang muslim sholat semuanya menghadap Ka'bah. Jadi energi positif itu ngumpulnya di Ka'bah. Ya, energi yang baik. Begitu kita masuk Ka'bah, lihat Ka'bah, banyak Allahu Akbar, sholat kita 2 rakaat, ketarik rasa kita. Masuk seperti masuk ke pusat energi yang luar biasa kuat. Ketarik rasa kita sehingga sholat khusyuk. Saking khusyuknya kita sholat depan Ka'bah itu nggak peduli kita mau Indonesia meledak, mau ada bom molotov, ya, mau istri kita dilarikan orang, nggak peduli kita lagi. Saking khusyuknya. Sudah selesai sholat, baru kita peduli. Kalau nggak peduli, sudah sholat selesai sholat, nggak peduli istrinya dilarikan orangnya, itu kurang ajar namanya kan. Ini hanya untuk mengumpamakan betapa kita khusyuknya, betapa khusyuknya kita dalam sholat itu, sehingga kita lupa segala-galanya yang kita ingat adalah Allah. Makanya mak saya, kenapa bisa sampai 100.000 rakaat? Salah satunya karena khusyuk itu. Ya. Coba kalau kita sholat depan Ka'bah, tapi nggak khusyuk, rakaat pertama,
Allahu Akbar. Begitu rakaat pertama imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pun enggak lagi. Aduh, si Adi tadi kotor-kotor enggak diangkat telepon. Masya Allah, itu anak ada juga. Allahu Akbar. Itu mobil kan udah 7 hari ditinggal, belum dipanas-panasin. Sorry Allah, di mana bilang bentar lagi baterainya soal lagi kan saya beli baterai baru lagi. Terus kita kan lumayan. Allahu Akbar. Istri gua juga udah berkarya kan gimana sih istri tiap hari didoain jadi si soleh masih aja di rumah tetangga gila terus. Ini pasti HP ditinggal lagi dalam kamar ini. Nah, kalau begitulah sholat di depan Ka'bah, pertanyaan saya, mungkinkah sholat yang seperti itu lebih utama 100.000 rakaat dari sholat khusyuk di sini? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Dari mana kita tahu nggak mungkin? Ya. Dari hadis Nabi, ya. Kita mendapat pahala sholat itu sesuai dengan ma'aqala minha, sesuai dengan tingkat akal, tingkat khusyuk kita. Di bahagian-bahagian mana kita khusyuk, bahagian itu yang diberi pahala. Bahagian nggak khusyuk, itu nggak ada pahalanya, kosong. Ya. Menurut saya itu, maka sebenarnya ini sangat berkaitan dengan kualitas, tidak hanya berkaitan dengan fisik. Kenapa? Karena Tuhan itu biasanya tidak memandang zahir fisik, tetapi lebih kepada isi. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ayat mana isi? Hati dan amal, bukan fisik, bukan baju, bukan muka. Sebenarnya begitu. Maka di situ mendapat seperti itu. Makanya ini luar biasa. Ya. Nah, jadi kita ingin tahu kalau begitu Ustaz bagaimana supaya sholat kita khusyuk, ya kan? Pak, Bu, semua ibadah kita ini akan diterima Allah kalau khusyuk. Sholat khusyuk diterima. Kalau kita berdoa khusyuk, kullu doa maqbul, semua doa diterima Allah, dikabulkan. Illa, kecuali min qalbi, kecuali doa yang keluar dari hati yang lalai. Nah, kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Merdu suaranya enak doa, tapi hatinya kemana? Rabbana atina, hatinya ngomong. Doa itu tadi gimana ya? Di mana tadi kalau mana dari bulan? Dari situ mana? Nah, kalau begitulah nanti berdoanya, kita akan ditolak. Mana terima Allah? Baca Quran begitu juga. Ya, kalau baca Quran yang khusyuk, diterima Allah. Kenapa? Karena baca Quran itu kata Nabi, kalau kalian mau dialog dengan Tuhanmu, hendaklah baca Quran. Baca Quran khusyuk tidak. Itu seperti dialog sama Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatun wa lahum adzabun alim. Ya Allah, janganlah jadikan hatiku tertutup seperti orang-orang yang ingkar kepada Mi'raj. Maka setiap kita membaca ayat rahmat, mohon rahmat kata Nabi. Kalau dapat ayat ajal, mohon perlindungan dari Allah. Hati kita ngomong di dalam, karena kita sangat mengajar di dalam. Bagaimana supaya khusyuk? Tentunya kita harus paham ilmunya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau tanya, di dalam diri kita ini ada makhluk yang paling dekat dengan Allah. Apa itu? Apa itu? Kok nggak tahu? Di dalam diri kita ini ada makhluk yang paling dekat dengan Allah. Apa itu? Ruh. Mana dalilnya? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Ditiupkan Allah langsung itu, tidak pakai perantaran malaikat Jibril, langsung. Maka di diri kita ini makhluk yang paling dekat adalah ruh. Bahkan ruh itu disebut dalam Quran mampu berdialog dengan Allah. Apa ayatnya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hai para ruh, apakah kalian bersaksi atau Tuhan kalian? Syahidna, kami bersaksi Allah, kami bersyahadat ya Allah. Ruh kita sudah bersaksi
Maka di dalam ilmu tasawuf disebut jangan ajari ruh itu mengenal Allah. Dia sudah kenal dengan Allah. Tapi ruh yang dalam itu, ya Allah tiupkan itu, dia sudah kenal. Dia berasal dari Allah. Maka ketika disebut nas'alunaka ruh, mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu langsung dari perintah Tuhan, di bawah perintah Tuhan dia. Ada yang menerjemahkan kalau Depak bin amri rabbi urusanku. Sebagian menafsirkan bin amri rabbi itu di bawah perintah Tuhan langsung. Amal itu perintah. Jadi makhluk yang paling dekat di diri ini adalah roh. Nah, kata Syekh terjadi dalam kitab Sirrul Asrar, roh itu ada 4 lapis. Ruh jismani, ruh ruhani, sairani rawani, ruh sultani, tibrul mani atau nurani. Ya, ada 4 lapis. Setiap lapisan ruh ini, Bapak Ibu, ada melekat di ruh itu. Setiap lapisnya, setiap ruhnya melekat di ruh itu, namanya rasa. Ruh dan rasa itu nyatu, melekat rasa di ruh. Nah, kalau di ruh jismani melekat namanya rasa jasmani. Kata Syekh Al-Albani, rasa jasmani itu, ruh jasmani itu dia berada di luar hati kita, di dada. Sodrun namanya, hati paling luar, dan mengalir ke seluruh tubuh. Ibnu Abbas mengatakan ruh itu berpusat di hati seperti cahaya, dan dia mengalir ke seluruh tubuh seperti cairan. Mengalir dia. Nah, Imam Al-Ghazali menyebut yang membuat kita bisa merasa, berpikir, kemudian sadar adalah ruh. Yang membuat kita bisa merasa adalah ruh. Jelas? Yang membuat kita bisa merasa adalah ruh. Kita buktikan secara ilmiah supaya Bapak dapat ilmunya paham. Ini masjid ini panas apa dingin? Panas apa dingin? Panas, dingin, panas, dingin. SD ya. Kalau panas dingin berarti Bapak sakit Bapak. Nanti harus lebih berobat lah ya. Mungkin mau demam. Kalau kena kipas terasa dingin. Yang ngerasa dingin mana? Yang ngerasa dingin? Jasmani. Kenapa jasmani bisa ngerasa dingin? Karena di dalamnya ada ruh mengalir, ruh jasmani. Jelas? Apa bukti yang membuat kita bisa merasa ruh? Kita buktikan. Ini kalau ada jenazah mati ini, jenazah meninggal, mau kita salatkan. Saya buka kapannya, saya tarik ruhnya. Ngerasa dia? Tarik telinganya. Ngerasa? Saya buang kecoberan. Menjadi dia. Paling anaknya yang marah, ajar-ajar, kurang ajar beliau. Jenazah saya buang. Nah, ini buktinya jenazah tidak lagi mampu merasa. Kenapa dia tidak bisa merasa? Karena ruhnya sudah keluar semua. Maka yang membuat kita bisa merasa adalah ruh. Nah, ini ruh paling luar. Kalau beribadah tidak boleh menggunakan ruh paling luar. Kenapa? Kalau kita gunakan ruh paling luar, itu sama dengan kita beribadah bertasbih seperti burung beo. Burung beo itu bisa dilatih bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa? Bisa. Lalu bagaimana supaya khusyuk? Nah, minimal Bapak Ibu, ini minimalnya. Minimalnya kita beribadah pakai ruh yang lapis kedua. Ruh ruhani atau ruh sairani rawani namanya. Nah, ini lapisan kedua, dia menempel di sini namanya rasa tersandi, rasa jiwa. Apa beda yang ini dengan ini? Bedanya Bapak, kalau Bapak lihat istrinya sakit, apalagi misalnya lagi opname, Pak doanya supaya cepat-cepat sembuh Pak, nangis istrinya. Bapak sedih nggak? Sedih nggak? Hah? Gimana ya Bu? Gak ada yang sedih Bu. Jangan-jangan gak ada yang saya istri. Atau jangan-jangan poligami. Tadi gimana itu? Atau lagi anaknya sakit, atau anaknya lagi wisuda. Senang gak kalau anak wisuda? Senang ya? Lihat anak sakit, istri sakit, anak wisuda senang. Sedih, senang. Rasa sedih, rasa senang, rasa sayang, itu letaknya di mana? Di jasmani bukan? Letaknya di mana? Letaknya di hati. Maka kata beliau, ruang edar ruh ini yang lapis kedua
kedua ini ada lagi qalbun, lapis dua. Hati itu 4 lapis juga Pak. Nah gitu. Kalau yang tadi di sadrul, lapisan luar dada, yang kedua di qalbun, lapisan hati yang kedua. Ya. Hati itu pun 4 lapis. Dalam Quran disebut bahasa seperti itu ya. Setelah diteliti, begitu saja. Nah, jadi sedih, sayang, itu letaknya di sini. Ruang edar ruh itu rasanya itu di hati, di qalbun. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mendeteksi rasa hati tadi, sedih, sayang. Kamu sayang nggak dengan anak istrimu? Saya sayang lah, masa nggak sayang? Pegang mulut keningnya, kelentang, pegang kening kotaknya. Kening lu panas, berarti lu nggak sayang sama istri. Bisa begitu? Bisa begitu? Nggak bisa. Karena rasa sayang bukan di jasmani, dia ada di hati. Nah, jadi ilmunya kalau kita sholat, rasa yang ada di hati itu ruhani, sayawani, itu yang dihadapkan ke Allah. Jangan jasmani, karena Allah tidak bisa terjemahkan jasmani. Rasa yang dihadapkan. Allah Akbar. Ini wajah-wajah. Aku hadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah. Wajahku, wajah hatiku, wajah ruhku, rasaku, aku hadapkan kepada wajahmu ya Allah. Yang menciptakan rasa itu Allah. Di balik rasa yang kita rasakan itu ada Allah penciptanya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan dirimu, rasamu, dan menciptakan perbuatanmu. Di balik rasa yang kita rasakan itu ada Allah penciptanya. Maka pandanglah yang di balik rasa itu dengan rasa, memandangnya dengan rasa. Maka kata Nabi, kalau kamu beribadah harus ihsan. Apa itu? Anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti anak sungguh-sungguh benar-benar tarah melihat Allah. Engkau beribadah, baik ibadah sholat, zikir, baca Quran, ka'annaka tarah, seperti sungguh-sungguh benar-benar engkau melihat Allah. Terimanya. Melihat Allah itu pakai apa? Pakai mata kepala? Bukan. Pakai mata itu pakai rasa. Rasa yang ada pada ruh itu berharap kepada Allah. Bisa dipahami? Itulah yang diharapkan. Allah kiblat hati, kiblat ruh adalah wajah Allah. Ini wajahku, hadapkan wajah kepada wajah Allah. Kiblat fisik, muka kita, fisik, kiblatnya kemana? Ke Ka'bah atau jihad. Jihad itu artinya arah Ka'bah. Bagi dari luar. Itu kiblat fisik. Kalau hati kiblatnya ya wajah Allah. Hati bukan kiblatnya Ka'bah. Maka jangan salah. Ketika sholat tak boleh kita bayangkan Ka'bah. Allahu Akbar. Kita bukan nyembah Ka'bah. Hati itu Allah. Apalagi di antara kita ini ada yang baru belajar kadang-kadang hatinya bukan ke Allah. Kemana? Ke fisiknya. Dilihatnya gini-gini aja. Satu lagi orang gini-gini. Itu bagaimana kok gini-gini ya? Satu kok gitu kenapa ya? Nah, hatinya kiblat hatinya malah begini. Satu kok gini-gini ya? Ini juga itu kan gini-gini. Apalagi kiblat kita ke fisik. Itu tipuan. Maka saya sebut biarkan fisik kita ini bekerja bergerak sesuai dengan sunnah Rasul, tapi hati kita tetap menatapkan wajah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama ya Allah, kasih penyayang kepada Allah. Cara seniman. Mau dia nak sholat tu pakai hati, pakai ruh, pakai rasa. Jangan tak dilibatin. Kalau tak dilibatin ya sama dengan berubah. Saya akan praktekkan zikir yang pakai rasa jasmani dengan zikir pakai rasa ini. Saya akan praktekkan, saya akan berzikir, Bapak Ibu dengar. Tapi mendengarnya Bapak Ibu pakai rasa ya. Jangan pakai ini dengarnya, nggak bisa bedain nanti. Mendengarnya pakai ini. Hadir hati, Bapak Ibu rasakan Allah itu. Kalau kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, ketika kamu sholat, Allah berada di antara dirimu dan Ka'bah. Nah, ketika kamu sholat, Allah berada di antara dirimu dan Ka'bah. Jadi seolah-olah benar-benar hati kita menghadap Allah di depan kita. Jadi Bapak Ibu hadir hati, rasakan seolah-olah meliputi segalanya bersama kita, bersama diri kita. Sambil dengarkan bacaan kasih sayang.
Coba rasakan betul mana nanti yang bergetar, itu yang lebih bagus. Mana yang nanti enak dirasa di hati buat kita merinding, itu yang lebih bagus. Kalau tidak merinding, tidak bergetar, itu tidak bagus. Itu namanya zikir mulubeu. Oke? Kalau tidak sanggup menggunakan rasa, dipejam mata, pikirannya tenangkan. Jangan pikir kertas-kertas kerjaan dulu ya. Jangan pikir yang lain-lain. Pikirannya tenang, rasa yang bermain. Oke? Saya bertasbih. Tasbih pertama. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, dengarkan pakai hati rasa. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Enak mana di hati kira? Enak mana? Dua. Ini masih 3 orang yang jawab kedua. Yang lainnya hatinya rasanya masih terbang-terbang. Sangat lumayan. Oke, kita pakai lagi. Tapi betul-betul nanti bisa bedain. Biar tahu beda amal mana yang bagus mana. Yang pertama, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Enak mana? Dua. Bisa bedain kan? Bisa bedain? Mana yang lebih enak di hati, bergetar hati kita? Yang kedua agak getar kan? Itulah beda sebab, itulah ilmunya. Ya, jadi siapapun imam di depan itu kalau kita belajar ilmu rasa, tahu kita ini imamnya nggak bagus ini. Masa kita hati-hati Allah nggak getar kita? Maaf loh, di antara orang beragama ini ada yang tidak sampai ke tenggorokan. Itu loh orang Khawarij. Tidak sampai ke tenggorokan, dia sampai di sini. Artinya dia beragama pakai ini, pakai lisan sama akal otak. Yang bedain kita dengan orang non Islam bukan otak, bukan akal, bukan ini. Kalau otak, Jepang lebih pintar, Yahudi lebih cerdas, Cina, Korea bisa buat Samsung, itu belum bisa. Yang bedain kita sama mereka apa? Yang bedain kita itu nih, rasa bertuhan. Ketika itu kita hadapkan ke Allah, gemetar kita, orang lain pun gemetar. Kenapa? Sama energi kita, sama-sama punya ruh kita. Ruh kita ini paling dekat sama Allah. Jadi kalau rasa bertuhan itu kita hadapkan ke Allah, karena kata roh seperti benar-benar melihat Allah. Ruh kita itu di balik rasa yang kita rasakan kepada Allah, yang tidak berbentuk, tidak berubah, tidak berwarna, sama dengan rasa kita. Ada orang memahami agak apa sedikit kan, agak aneh sedikit. Allah itu di atas, di atas aras, di atas langit sana. Datang orang sahabat, ya Rasul, cemanalah kami doa bulan-bulan ya Allah, ampuni dosa kami. Kalau kami doa bulan-bulan makin apa sana, macam mana ada di dengarnya itu? Kata sahabat kan, terakhir turunlah ayat. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba bertanya tentang diriku, fa inni qarib, katakan aku itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, kami lebih dekat dari tulang leher. Di balik rasa kita itu ada Allah yang mencipta. Allah itu muhitu bi kulli syai', meliputi segala-galanya. Rasa kita ini ini kecepatannya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tuh bisa ke Mekah, bisa ke Afrika, bisa kemana-mana. Maka rasa kita ini kalau kita gunakan langsung di hadapan Allah ya. Langsung sampai ke atas. Kira-kira begitulah ya. Maka kendaraan kita menuju Allah itu rasa. Dan yang membedakan kita dengan orang non-Islam itu bukan akal, rasa, hati, rasa bertuhan. Itu yang dihidupkan. Maka kalau kita punya rasa, ilmu rasa, bagus rasa kita enak. Astaghfirullahaladzim.
pikiran kita. Ada teman saya doktor, sama-sama S3 doktor, satu sama-sama senior lah ya. Dialog, satu dokter satu nggak belajar ilmu rasa, dipajangnya di Facebook. Datang dokter yang belajar ilmu rasa, bang, lagi di mana bang? Oh, aku lagi di Perapat. Ngapain? Di jalan-jalan di dalam, mengangkat pikiran. Masa kerja di kampus saja stres lagi dalam. Datang yang punya ilmu rasa tanya lagi, bang, kok jauh kali mengangkat pikirannya sampai ke Perapat sana? Dia jawab lagi. Ya. Kalau orang beriman hidup rasanya Pak, tenangkan pikiran gimana caranya? Bapak ini sikap aja ini. Kan? Dulu. Istighfar atau tasbih mana yang enak dilatih? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bapak asal stres pusing, puncak aja dia. Stres pusing, juga dia habis itu Pak. Puncak berapa? Tolnya lagi, minyak lagi. Maka biaya orang beriman itu enggak banyak, sedikit biayanya. Biaya kelakuannya kata Rasulullah. Yang banyak biaya kelakuannya itu orang fasik. Malam minggu banyak kelakuan tinggalnya. Dari jam 8 sampai jam 12 jam pertama berapa anggarannya? Dari jam 1 sampai jam 4, jam kedua, anggarannya berapa lagi? Itu banyak. Belum lagi nanti duga makan segala macam. Yang orang beriman dia, biaya hidupnya sedikit. Kalau dia stres bosan cukup dia dulu. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallah. Enak, selesai. Ya. Makanya dihidupkan rasa itu. Lapis kebetulan hidup dia dilatih, di training. Jangan kita tiap minggu olahraga supaya apa? Supaya sehat badannya. Tapi olah rasa tak pernah dibuat, olah rasa betul tak pernah diolah. Mana sehat iman kita? Oh, nggak pernah kita olah. Yang kita olahraga kita sehat, raga kita mati kita, fisik kita jadi tanah, rohani kita kemana? Itulah yang kembali ke Allah. Itulah yang tak mau kita olah. Itulah yang tak mau kita sehatkan. Maka zikir-zikir yang dilakukan oleh mereka, dulu saya tak suka, tadi tak takut saya. Setelah saya pelajari dapat ilmu yang ternyata bagus banget. Ya Allah, ini ilmu. Makin musuh kita. Inilah ilmu para wali, ilmu orang mereka. Maka kalau wali, dia berdoa Pak, nggak pakai ini. Dia doanya pakai ini. Ruh yang asli, diri sebenar diri. Yang paling dekat dengan Allah, yang dihapuskan Allah. Pakai ini kadang-kadang. Maka kalau wali mohon, para nabi ngomong, mohon, langsung kabul. Kita ngomong, nggak kabul. Terus kayaknya nggak ada respon dari Tuhan, nggak connect. Ibarat telepon nyasar Pak. Kenapa hati kita nggak khusus? Kita tak didengar. Sebenarnya rahasianya ini Pak. Maka wali semua itu Sunan Kalijogo dipegangnya Pak, mohonkan di bawah. Jadi masuk, jadi masuk. Saking hebatnya, itu rahasianya di sini. Karena mereka mohon pakai ini, tidak pakai hawa nafsu lagi. Kalau di sini kita tidak mohon pakai hawa nafsu, tidak pakai akal, tidak lagi keinginan itu dari kemauan kita, tapi keinginan itu dari keinginan Allah juga. Maka jadi, maka kalau orang yang sudah sampai ke sini, dia tinggal menunggu perintah saja dari Allah. Kayak Musa, Nabi Musa, tunggu perintah. Hai Musa, lemparkan tongkatmu, turun jam kaki perintah. Lemparkan tongkat, lemparkan. Jadi ular. Ya. Tunggu perintah Allah. Punjam kemari. Hai Musa, lemparkan tongkatmu, lemparkan tongkat. Ke belah laut. Ya. Bukan sembarang lempar. Gak boleh suka hati kita melempar itu, karena kita sudah dan sampai kemarin kita tidak mau lagi berbuat sesuai dengan ego maunya kita, tapi maunya Allah. Itu rahasianya. Maka Nabi Wali itu langsung dia kabur di depan mata. Maka kalau kita belajar ilmu karomah, ilmu rasa ini dekat sekali dengan karomah. Maka orang-orang yang mursyid tinggi dia, lihat aja lah kehidupannya. Habib Lutfi, coba lihat di YouTube karomahnya Pak. Ketua Tarekat Mbah Anom, coba cari informasi yang asli tentang bukan karomah dia. Banyak, karena dia ilmunya ini. Ini jarang orang mempelajarinya. Sebenarnya ilmu rahasia para wali. Maka ilmu ini harus diburukan.
Kalau Al-Ghazali bilang harus kuat dulu syariat kita, baru belajar ilmu tarekat, ilmu rasanya. Syariatnya harus kuat dulu, benar dulu, benar itu, baru belajar ini. Ya supaya jangan sesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena belajar ini sama dengan belajar ilmu gaib. Kenapa ilmu gaib? Karena rasa itu gaib, tak terlihat oleh mata. Kita belajar yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Allah itu gaib, tak terlihat oleh mata. Tetapi Allah itu zahir, nyata. Wa zahir wal batin, dia itu nyata. Siapa bilang Allah tidak nyata? Nyata. Allah sendiri bilang dirinya nyata. Berdosa kita mengingkari Al-Quran. Huwa zahir wal batin, Allah itu nyata kata Allah. Aku itu nyata kata Allah. Tapi nyata dalam pandangan hati, dalam pandangan rasa. Ruh kita, hati kita sudah kena kutuk dari Allah. Apa kutukan Allah? Hai ruh, hati, kau tidak akan tenang tentram kecuali engkau berzikir ingat kepadamu. Jadi jangan mengambil ketenterangan di luar. Itu ketenangan, itu bukan ketentraman, ketenangan ruh. Itu adalah kenikmatan hawa nafsu. Bapak kalau pusing jangan dugem. Itu bukan ketenangan, ketentraman. Itu kenikmatan hawa nafsu. Namanya mata, bersenang-senang dengan hawa nafsu. Ketenangan, ketentraman di ruh, di hati, itu adanya di Allah, di dekat dengan Allah. Enggak akan ketemu. Udah kena kutuk diri kita nih bang. Enggak akan tenang kita kalau jauh dari Allah. Bohong itu. Ya. Orang yang buat dosa narkoba itu bukan ketenangan. Itu namanya mata dunia. Kesenangan dunia, kesenangan bersenang-senang dengan hawa nafsu. Berbeda dengan tenang terang. Itu di ruh, di hati. Ilmunya harus beda. Maka perempuan punya istri soleha itu namanya mata dunia, senikmat-nikmat dunia punya istri soleha. Itu nikmat dunia, mata, bukan ketenangan sendiri. Bisa dipahami? Nah, itulah ilmunya ya. Jangan salah paham, saya jelaskan dia supaya kita. Yang tiga kali itu gak usah kita kaji, karena itu waktunya cukup. Berarti mulai itu Pak Wali dan para nabi ya. Kita yang sederhana saja lah dulu ya. Oke, ada yang mau tanya? Ya, singkat kalau ada yang mau tanya. Yang ini saja pun Bapak nanti udah bagus merasa di sini. Nanti kalau berdoa pakai rasa itu pun didengar, insya Allah ijabah. Udah pasti dikabulkan. Cuma cara ngabulkan aja beda. Dan orang yang sampai di sini beribadahnya, ibadahnya diterima, dia nanti masuk surga jangan tenang. Kalau di tingkat tiga jangan berdoa sedikit. Maka kata Allah kan jelas kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman. Siapa orang beriman? Kalau mereka salatnya kalau enggak khusus salatnya jangan ngaku-ngaku beriman. Belum bagus iman kita Pak kalau salatnya enggak bagus. Itu cirinya. Oke? Kalau ada mau tanya, ya mudah-mudahan saya pahami. Terima kasih. Allah bantu kita supaya semua amal kita bagus dan diterima Allah Subhanahu wa taala.